Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Gina Kuruta Ayun Asikin, Maulita Sekar Arum, dan saya sendiri Muhammad Imam Hanafi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Perilaku dan Sosial Budaya yang membantu terjadinya masalah gizi dan kesehatan. Berikut beberapa materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada definisi, kedua ada bentuk perilaku, ketiga ada ranah perilaku, keempat bentuk perubahan perilaku, kelima konsep perilaku kesehatan dan gizi, keenam faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan makan, ketujuh jenis perilaku dan sosial upaya terhadap makanan, kedelapan yaitu upaya masalah kesehatan di Indonesia. Yang pertama adalah perilaku dan sosial budaya. Perilaku manusia merupakan suatu aktivitas dari manusia itu sendiri, sehingga perilaku manusia mempunyai bentangan yang sangat luas, mencakup bermain, berjalan, belajar, berpakaian, dan lain sebagainya. Bahkan termasuk kegiatan internal atau internal activities sendiri, seperti berpikir, persepsi, dan emosi juga merupakan perilaku manusia. Gizi pada dasarnya mempunyai hubungan erat dengan lingkungan fisik, musim, struktur, geologi, ketersediaan bahan pangan, dan lain-lain. Namun faktor determinan yang menentukan kondisi gizi dari suatu populasi adalah sosial budaya. Kebudayaan adalah pola pengertian atau makna menyeluruh dalam simbol-simbol yang ditransmisikan secara historis, sistem konsepsi-konsepsi yang diwariskan dalam bentuk-bentuk simbolis yang dengan cara tersebut manusia dapat berkomunikasi, melestarikan, dan mengembangkan pengetahuan dan sikap mereka terhadap kehidupan. Kemudian ada dua indikator. Yang pertama yaitu indikator masalah gizi dari sudut pandang sosial budaya, yaitu stabilitas keluarga dan tingkat pendidikan. Indikator kedua yaitu indikator demografi yang merupakan susunan dan pola kegiatan penduduk, yaitu ada peningkatan jumlah penduduk, tingkat urbanisasi, jumlah anggota keluarga, dan jarak kelahiran. Materi kedua yaitu bentuk perilaku. Perilaku dapat diartikan sebagai suatu respon organisme atau seseorang terhadap rangsangan. Perilaku sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu perilaku aktif dan perilaku pasif. Perilaku aktif yaitu perilaku yang dapat diamati atau dilihat dengan jelas secara langsung, misalnya tindakan dan praktik. Perilaku pasif merupakan respon internal yang terjadi di dalam diri manusia dan tidak bisa diamati secara langsung atau dilihat oleh orang lain, misalnya pengetahuan, sikap, berpikir, dan tanggapan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ranah perilaku. Di sini dijelaskan menurut Benjamin Bloom pada tahun 1908 di bukunya Sukijo, beliau membagi perilaku menjadi 3 domain ataupun ranah ataupun kawasan. Nah, walaupun domain tersebut tidak mempunyai batasan yang jelas dan tegas. Nah, di antara ranah-ranah perilaku tersebut diantaranya pertama ada pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan ini merupakan hasil yang terjadi setelah orang tersebut melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Nah, penginderaan ini terjadi melalui panca indera manusia seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Pengetahuan ini merupakan respon yang masih tertutup atau covert behavior. Kemudian selain ada pengetahuan, di sini juga ada sikap ataupun attitude. Sikap ini merupakan respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu rangsang ataupun stimulus. Nah, menurut Newcomb, salah satu ahli psikologi sosial, mengatakan bahwa sikap ini merupakan kesiapan atau kesediaan seseorang untuk bertindak. Sikap ini belum berupa tindakan ataupun aktivitas, tapi merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku. Sikap ini merupakan reaksi tertutup seperti pengetahuan, yaitu covert behavior. Kemudian selanjutnya ada tindakan ataupun action. Tindakan ini suatu sikap belum tentu terwujud dalam suatu tindakan ataupun perilaku yang terlihat langsung ataupun overt behavior. Nah, agar sikap dapat terwujud maka perlu
diperlukan faktor-faktor pendukung ataupun kondisi-kondisi yang memungkinkan dapat terjadinya suatu tindakan seperti adanya fasilitas, sosok penguat ataupun support system dan juga lain sebagainya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bentuk perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku merupakan tujuan pendidikan kesehatan dan gizi. Nah, menurut WHO sendiri ada terdapat 3 jenis perubahan perilaku. Yang pertama ada perubahan alamiah atau natural change. Nah, perubahan ini disebabkan oleh kejadian alam seperti saat terjadinya perubahan lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi, maka anggota masyarakat yang ada di dalamnya akan mengalami perubahan perilaku. Yang kedua ada perubahan terencana atau planned change. Nah, perubahan ini terjadi karena memang direncanakan oleh subjek itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada kesediaan untuk berubah atau readiness to change. Nah, setiap orang ini kan memiliki kesiapan yang berbeda untuk melakukan perubahan. Nah, sebagian orang dapat sangat cepat mau menerima perubahan dan mampu dengan cepat melakukan perubahan. Tetapi sebagian lain tidak mempunyai kesiapan yang lambat dalam menerima perubahan perilaku dan bahkan ada yang sangat lama dan tidak siap untuk menerima perubahan perilaku tersebut. Selanjutnya itu ada konsep perilaku kesehatan dan gizi. Perilaku kesehatan ini pada dasarnya adalah respon seseorang ataupun organisme terhadap stimulus yang berkaitan dengan penyakit, makanan, masalah gizi, sistem pelayanan kesehatan, dan kesehatan lingkungan. Perilaku kesehatan ini sangat erat berkaitannya dengan perilaku sehat dan sakit dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, perilaku kesehatan ini dapat dilihat sesuai dengan tingkatan pencegahan penyakitnya. Berikutnya ada tingkat-tingkat pencegahan penyakit. Yang pertama, peningkatan dan pemeliharaan kesehatan. Misalnya, seseorang menjaga pola makan untuk meningkatkan status kesehatan dan gizinya. Dengan cara misalnya melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara teratur untuk menjaga kesehatan. Yang kedua, perilaku pencegahan penyakit. Misalnya, memakai masker untuk menghindari tertularnya penyebaran virus. Yang ketiga, perilaku pencarian pengobatan, yaitu mencari pengobatan untuk menyembuhkan penyakitnya atau mencari fasilitas kesehatan, baik modern maupun tradisional. 4. Perilaku pemulihan kesehatan. Misalnya, melakukan diet, mematuhi anjuran dokter, dan lain sebagainya. 5. Perilaku terhadap sistem pelayanan kesehatan adalah respon seseorang terhadap sistem pelayanan kesehatan, baik sistem pelayanan kesehatan modern maupun tradisional. Berikutnya ada perilaku makan, yaitu respon seseorang terhadap makanan sebagai kebutuhan pokok manusia. Dan terakhir, perilaku kesehatan lingkungan, yaitu respon seseorang terhadap lingkungannya sebagai determinan kesehatan manusia. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan makan. Secara umum, perilaku makan dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu faktor fisik dan faktor budaya. Faktor fisik meliputi produksi, penyimpanan, pengawetan, distribusi, dan penyimpanan atau pemasakan bahan makanan. Sedangkan faktor budaya meliputi status sosial, makanan khusus, perayaan, dan etika. Menurut Kels dan Kopp, ada 2 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi makan, yaitu wawasan terhadap nilai arti atau tindakan dan wawasan terhadap ancaman rasa lapar dan gizi kurang. Wawasan sendiri berkaitan dengan pengetahuan, sikap mental, baik yang muncul dari proses sosial maupun dari sistem keluarga itu sendiri. Selanjutnya ada jenis-jenis perilaku dan sosial budaya di masyarakat terhadap makanan. Yang pertama, ada anggapan kepala keluarga mendapat bagian yang spesial. Anggapan ini berkembang pada sebagian masyarakat di Timor. Mereka masih menganggap kepala keluarga adalah seseorang yang harus diprioritaskan, terutama dalam hal pengkonsumsian makanan.
Budaya tersebut memprioritaskan ayah sebagai kepala keluarga untuk mendapat bagian makanan yang mengandung nilai dan cita rasa tinggi, sedangkan sang ibu dan anak-anaknya mengkonsumsi bagian makanan yang secara cita rasa dan fisik rendah. Contohnya, apabila ada daging ayam, maka sang ayah akan mendapat bagian yang besar, seperti bagian paha atau dadanya, sedangkan sang ibu dan anak mendapat sayap atau bagian lain yang kecil. Hal ini menurut Suharjo dapat menimbulkan distribusi konsumsi pangan yang tidak baik atau maldistribution di antara keluarga, apalagi pengetahuan gizi belum dipahami oleh keluarga. Berikutnya ada tabu makanan pada ibu hamil dan menyusui. Ibu hamil di suku Tengger Ngadas di Indonesia memiliki berbagai pantangan akibat mitos yang berkembang di masyarakatnya. Salah satu contoh mitos yang berkembang ya antara lain larangan memakan buah salak karena anggapan bayi akan sulit dilahirkan dan kulit anak kasar. Ada juga pisang raja mala dan mangga kueni yang dianggap dapat menggugurkan kandungan. Ikan lele yang hanya karena kumisnya itu dianggap menyulitkan proses persalinan. Buah nangka karena dapat menyebabkan ASI menjadi gatal di lidah bayi. Dan berbagai mitos lainnya yang berkembang di suku tersebut. Tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga ada beberapa mitos mengenai makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil dan menyusui. Di daerah rural Nigeria, ibu hamil dilarang mengkonsumsi daging oleh dukun karena mereka percaya bahwa karakteristik tingkah laku hewan yang dikonsumsi akan berdampak pada janin. Di Meksiko, Anita mengkonsumsi banyak buah lokal selama kehamilan dan menyusui karena dianjurkan oleh ibunya. Ibu hamil di Malaysia tidak boleh mengkonsumsi ikan dan hewan buruan seperti rusa karena menimbulkan sawan, serta membahayakan bayi. Tidak makan kelapa dan kol karena dianggap menyulitkan persalinan, menghindari pisang dempet karena dikhawatirkan bayi akan kembar dempet. Karena mitos tersebut, ibu hamil berisiko mengalami terjadinya malnutrisi akibat tabu makanan. Tabu makanan dapat meningkatkan risiko defisiensi protein, lemak, vitamin A, kalsium, dan zat besi pada ibu hamil. Ketiga, ada tradisi makanan pada perayaan agama. Seperti yang kita tahu dalam Islam, ketika Hari Raya Idul Adha, umat muslim memiliki stok daging yang banyak, baik daging kambing maupun sapi, yang umumnya dijadikan hewan kurban. Sehingga masyarakat yang biasanya tidak mampu membeli daging, mereka memiliki kesempatan untuk mengkonsumsi daging. Ya meskipun persediaan daging yang banyak di hari raya, harus kita kontrol supaya daging tersebut tidak menimbulkan masalah kesehatan. Dalam agama Hindu, sapi adalah hewan yang dihormati dan disucikan, sehingga umat Hindu melarang pengkonsumsian daging sapi dengan alasan apapun. Pada perayaan Waisak, umat Buddha menjadi vegetarian. Dalam perayaan tersebut, mereka tidak mengkonsumsi olahan hewani. Terakhir, upaya masalah kesehatan di Indonesia. Ada kebutuhan pelayanan kesehatan, jenis pengobatan dan penyembuhan, pendekatan multidisipliner dan interdisipliner, dan target yang ingin dicapai. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.